Materi pertama yang akan kami jelaskan adalah tentang persamaan parabola. Yang pertama, definisi parabola. Parabola itu adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak tetap terhadap suatu titik tertentu dan suatu garis tertentu. Nah, titik yang dimaksud itu adalah titik fokus dan garis tertentu tersebut adalah garis arah atau direktris. Garis arahnya itu adalah garis yang ini. Kemudian, ada definisi parabola yang menyatakan bahwa jarak dari titik Yang pertama, kita bisa mengambil sembarang titik pada parabola. Nah, misalnya kita ingin mengambil titik di titik T. Misalkan titik T terletak pada XI, YI. Nah, kemudian kita bisa menarik garis dari titik T ini ke titik fokus atau titik F dan menarik garis dari titik T ke garis arah yang dimisalkan dengan titik P. Nah, kemudian ada definisi parabola yang mengatakan bahwa jarak dari titik T ke P sama dengan jarak dari titik T ke F. Sehingga kita bisa menuliskan TF sama dengan TP. Nah, kemudian karena jika kita menarik garis dari titik T ke sumbu X akan terbentuk segitiga siku-siku QFT, maka untuk menghitung jarak dari T ke F, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sehingga bisa kita tuliskan TF sama dengan akar dari QT pangkat 2 ditambah jarak dari QF pangkat 2. QF pangkat 2. Nah, kemudian substitusikan TF sama dengan akar dari QT kuadrat ditambah QF kuadrat ke persamaan TF sama dengan TP. Sehingga TF-nya kita ganti dengan akar dari QT kuadrat ditambah QF kuadrat sama dengan TP. Nah, perhatikan gambar. Jarak dari T ke P adalah hasil jumlah antara jarak dari titik P ke titik ini, ke titik di sini, yang sejajar dengan titik O. Nah, atau kita bisa katakan bahwa jarak dari T ke P itu adalah jarak dari titik P ke sini dijumlahkan dengan jarak dari titik ini ke titik T. Atau untuk memudahkan kita bisa misalkan ini sebagai titik R. Nah, jadi jarak P ke R ditambahkan dengan jarak R ke T itu adalah jarak dari P ke T. Nah, P ke T sama dengan P ke R ditambah R ke T. Nah, karena diketahui jarak dari T ke R itu adalah step per 2P, maka dituliskan step per 2P ditambah jarak dari R ke T itu adalah XI. Nah, dijumlahkan dengan XI. Jadi, ini adalah jarak P ke T. Sehingga kita bisa menuliskan akar dari QT kuadrat ditambah QF pangkat 2 sama dengan Z per 2P tambah XI. Z per 2P ditambah XI. Nah, kemudian kuadratkan atau pangkat 2 kan ke 2 ruas untuk menghilangkan akarnya. Karena di sini habis, tersisa QT kuadrat ditambah QF kuadrat sama dengan Z per 2P tambah XI pangkat 2. Nah, kemudian karena pada gambar jarak dari Q ke T, jarak dari Q ke T adalah YI, maka QT-nya kita ganti dengan YI pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena QT-nya pangkat 2. Kemudian ditambah dengan QF. QF, jarak Q ke F itu adalah jarak dari Q ke F itu adalah hasil pengurangan antara jarak dari O ke F dikurang dengan jarak dari O ke Q. Nah, jarak O ke F adalah step per 2P. Kita tuliskan
sep per 2P dikurang. Oh, Q itu adalah XI. Sehingga di sini sep per 2P dikurang XI. Nah, QF-nya kita ganti. Sep per 2P dikurang XI. Kita pangkat 2 kan karena QF-nya pangkat 2. Sama dengan sep per 2P ditambah XI pangkat 2. Kemudian, YI pangkat 2 ditambah ininya kita tuliskan seperti ini. Sep per 2P dikurang XI dikali dengan sep per 2P dikurang XI. Sama dengan sep per 2P ditambah XI dikali dengan sep per 2P ditambah XI. Nah, hasilnya sama dengan YI pangkat 2 ditambah sep per 4 P pangkat 2 sep per 4 P pangkat 2 dikurang PXI. Kenapa PXI? Karena sep per 2P dikali XI itu adalah sep per 2 PXI. Kemudian minus XI dikali sep per 2P itu adalah min sep per 2 PXI. Jadi min sep per 2 PXI dikurang min sep per 2 PXI itu adalah min PXI. Ditambah dengan XI kali minus XI dikali minus XI jadi XI pangkat 2. Sama dengan sep per 4 P kuadrat ditambah PXI ditambah XI pangkat 2. Nah, kemudian karena di sini ada XI, di sini juga ada XI, maka XI-nya habis. Di sini ada sep per 4P kuadrat, di sini juga ada sep per 4P kuadrat, jadi sep per 4P kuadratnya habis. Tersisa YI pangkat 2 kurang PXI sama dengan PXI. Sehingga YI kuadrat sama dengan 2 PXI. Nah, rumus ini berlaku untuk semua titik X, Y yang berada pada parabola. Nah, kemudian, jadi persamaan parabola yang puncaknya ada di 0,0, puncak 0,0, dan sumbu simetri X, sama dengan Y kuadrat sama dengan 2PX. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur yang ada pada parabola Y kuadrat sama dengan 2PX. Yang pertama adalah titik fokus. Nah, pada parabola ini, titik fokusnya adalah ada di titik F yang letaknya di sep per 2P, 0. Nah, kemudian yang kedua ada puncak parabola. Puncak parabola pada gambar ini ada di titik O. Karena puncak parabola itu adalah titik potong antara parabola dengan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri pada parabola ini adalah sumbu X. Sehingga puncak parabolanya ada di titik O. Selanjutnya ada garis arah. Garis arah pada parabola ini adalah garis yang ada di sebelah sini. Garis arah ini juga disebut sebagai direktris. Nah, garis arah ini di sini adalah terletak pada garis X sama dengan min sep per 2P. Kenapa minus? Karena letaknya ada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah garis yang melalui titik F dan tegak lurus dengan garis arah. Melalui titik F dan tegak lurus dengan garis arah. Sehingga garis yang melalui titik F dan tegak lurus dengan garis arah pada gambar ini adalah sumbu X. Sehingga sumbu simetri dari parabola ini adalah sumbu X. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan parameter parabola yang disimbolkan dengan P. Nah, selanjutnya lagi ada eksentrisitas parabola. Eksentrisitas parabola di sini adalah E sama dengan 1. Kenapa dikatakan E sama dengan 1? Karena eksentrisitas itu adalah perbandingan antara jarak sebuah titik. Titik yang dimaksud itu adalah titik T terhadap titik fokus dan jarak tegak lurus titik tersebut terhadap garis direktris. Nah,
Yang dimaksud dengan tegak lurus dengan garis arah itu adalah garis ini ke sini. Nah, sehingga TF per TP bisa ditulis seperti ini. TF per TP. Karena diketahui tadi bahwa jaraknya TF dan TP itu sama, maka hasilnya akan jadi 1. TF per TP akan 1, karena TF sama dengan TP. Sehingga eksentrisitasnya 1. Sama dengan 1. Kemudian ada yang dinamakan latus rectum parabola. Nah, latus rectum terbentuk dengan menarik garis dari parabola melalui titik F dan tegak lurus dengan sumbu parabola. Jadi kita bisa menarik garis dari sini ke sini. Nah, itulah latus rectumnya. Kemudian kita juga bisa menghitung latus rectum. Rumus dari latus rectum itu adalah 4 kali panjang fokus. Nah, karena diketahui bahwa panjang fokus pada parabola ini atau dari O ke F adalah C per 2P. C per 2P. Nah, maka ini adalah fokus. Maka 4 kali panjang fokus jadi 4 kali C per 2P. Nah, 4 kali C per 2P itu adalah 2P. Nah, inilah rumus dari latus rectum. Rumus latus rectum itu adalah 2P, mutlak 2P. Selanjutnya, terdapat parabola yang posisinya berimpit dengan sumbu X. Dan titik puncak parabolanya berimpit dengan titik asal. Tetapi parabolanya ada di setengah bidang sebelah kiri. Letak parabolanya itu ada di sebelah kiri seperti pada gambar ini. Nah, persamaan parabolanya itu adalah Y kuadrat sama dengan minus 2PX. Nah, selanjutnya ada juga parabola yang letaknya berimpit dengan sumbu Y. Seperti gambar ini berimpit dengan sumbu Y. Dan titik puncak parabolanya berimpit dengan titik O. Titik puncaknya ada di sebelah sini, di titik O. Kemudian, parabolanya terletak di setengah bidang sebelah atas. Sebelah atas, maka persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan 2PX. Ada juga parabola yang posisi sumbunya berimpit dengan sumbu Y. Dan titik puncak parabolanya berimpit dengan titik O, tetapi parabolanya terletak di setengah bidang sebelah bawah, seperti pada gambar. Nah, persamaan parabolanya itu adalah X kuadrat sama dengan min 2PY. Selanjutnya, dengan melakukan pergeseran sumbu, maka akan diperoleh persamaan parabola dengan puncak P, alfa, beta, dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X adalah Y kurang beta pangkat 2 sama dengan 2PX kurang alfa. Pertama, kita bisa menggambarkan sebuah parabola yang titik P-nya di sebelah sini, P, alfa, beta. Nah, kemudian kita misalkan di sini terdapat garis arah, dan kita misalkan jarak dari garis arah dengan titik F adalah P. Kita misalkan titik P atau titik fokusnya terletak di sebelah sini. Nah, kemudian misalkan juga di sini ada titik T. Titik T atau titik yang terletak pada parabolanya. Nah, kemudian tariklah garis dari titik T ke arah garis arah. Nah, maka akan terbentuk garis ini, garis T ke R. Misalkan titik yang terdapat pada garis arah ini adalah titik R. Jadi R ke T. Kemudian tarik juga garis dari titik T ke arah titik F. Sehingga akan terbentuk garis TF. Berdasarkan definisi parabola, jarak dari T ke R sama dengan jarak dari T ke F. Sehingga kita bisa menuliskan TF sama dengan TR. Nah, kemudian karena di sini terbentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari nilai dari TF. Nah, TF sama dengan akar dari QF pangkat 2 ditambah QT pangkat 2.
Nah, kemudian ininya kita substitusikan ke persamaan awal. Jadi TF-nya kita ganti dengan akar dari QF pangkat 2 ditambah QT pangkat 2 sama dengan TR. Nah, kemudian perhatikan lagi pada gambar. TR, jarak dari T ke R bisa diketahui dengan memperhatikan gambar. Misalnya di sini ada titik K, di sini ada titik K, kemudian di sini ada titik R, dan di sini ada titik Z, di mana Z-nya sejajar dengan titik P. Sehingga jarak dari R ke Z itu seper 2P, dan jarak dari K ke Z itu adalah alfa. Kenapa alfa? Karena titik Z sejajar dengan P. Dan diketahui bahwa jarak dari sini, dari titik M ke titik P itu adalah alfa karena P terletak di alfa, beta. Jadi, jarak dari R ke T adalah X adalah, ini kita tuliskan ulang dulu, QF pangkat 2 tambah QT pangkat 2 sama dengan TR-nya tadi, X dikurang alfa. Kenapa X? X itu adalah jarak dari K ke T. Jadi X dikurang jarak K ke Z, itu alfa. X kurang alfa. Jadi X kurang alfa. Kemudian kita tambah atau kita jumlahkan dengan jarak dari R ke Z. R ke Z itu seper 2P. Jadi kita jumlahkan dengan seper 2P. Setelah itu, kedua ruas kita pangkat 2 kan. Ini pangkat 2, ini juga pangkat 2. Sehingga ini pangkatnya hilang. Jadi QF pangkat 2 ditambah QT pangkat 2 sama dengan X kurang alfa ditambah seper 2P pangkat 2. Nah, setelah itu kita perhatikan lagi pada gambar QF pangkat 2. Jarak dari Q ke F itu adalah X. X itu M ke Q. Jadi X dikurang jarak dari M ke P. M ke P itu adalah alfa. Jadi X kurang alfa. Kemudian kita kurangkan juga dengan jarak dari P ke F. P ke F itu adalah seper 2P. Jadi kurang seper 2P. Ini kita pangkat 2 kan. Nah, kemudian ditambah QT. QT itu adalah Y, karena jarak T ke L itu adalah Y. Jadi Y kurang jarak dari L ke Q itu adalah beta, jadi Y kurang B. Di sini Y kurang beta. Y kurang beta. Pangkat 2 sama dengan X kurang alfa ditambah seper 2P pangkat 2. Kemudian ini kita pangkat 2 kan, hasilnya adalah X kurang alfa pangkat 2 dikurang 2, dikurang P X kurang alfa. X kurang alfa, kemudian ditambah P pangkat 2. Kemudian kita tambahkan juga dengan Y kurang B. Ditambah Y kurang beta pangkat 2 sama dengan X kurang alfa pangkat 2 ditambah PX kurang alfa ditambah P pangkat 2. Nah, karena di sini ada X kurang alfa pangkat 2, di sini juga ada X kurang alfa pangkat 2, maka habis. Di sini juga ada P pangkat 2, di sini juga ada P pangkat 2, maka P pangkat 2-nya habis. Jadi tersisa min PX kurang alfa ditambah Y kurang beta pangkat 2 sama dengan PX kurang alfa. Jadi, Y kurang beta pangkat 2 sama dengan P X kurang alfa ditambah P X kurang alfa. Nah, hasilnya sama dengan Y kurang beta pangkat 2 sama dengan 2P X kurang alfa. Maka sesuai dengan yang dikatakan tadi di sini, bahwa apabila kita melakukan pergeseran sumbu, maka akan diperoleh persamaan parabola dengan puncak P, A, B. Nah, jadi apabila persamaan parabolanya memiliki puncak A, B, kemudian sumbu simetrinya sejajar sumbu X,
Maka kita bisa menggunakan rumus Y kurang beta pangkat 2 sama dengan 2P X kurang alfa. Menentukan persamaan parabola yang puncaknya di 0, sumbu simetrinya berimpit dengan sumbu X dan parabolanya terletak di tengah bidang bagian kiri dan melalui titik 2,4. Penyelesaiannya yaitu Y X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Kemudian di bagian kiri maka persamaan parabola kita menggunakan Y kuadrat sama dengan minus 2px karena melalui titik 2,4. Maka Y kuadrat sama dengan minus 2px, 4 kuadrat sama dengan 2px kali 2, 8, kemudian 8 sama dengan minus 4px, kemudian P sama dengan 8 per minus 4, P sama dengan minus 4. Maka selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai P sama dengan minus 4 ke persamaan Y kuadrat sama dengan minus 2px. Maka hasilnya itu Y kuadrat sama dengan minus 2px, Y kuadrat sama dengan minus 2 kali minus 4 kali x. Maka hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan 8x. Jadi persamaan kuadrat yang dinyatakan adalah Y kuadrat sama dengan 8x. Gradien garis singgung. Misal persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 2px dan persamaan garis singgungnya yang bergradien M adalah, kita perhatikan gambar tersebut, di mana garis singgung parabola itu adalah garis lurus yang hanya menyentuh parabola pada satu titik. Yang dimaksud menyentuh parabola hanya pada satu titik itu adalah garis nol menyentuh I parabola pada titik yang ada titik nolnya. Kemudian kita masuk substitusi. Itu Y sama dengan MX tambah N, K persamaan Y kuadrat sama dengan 2px dalam kurung MX tambah N balas kurung kuadrat sama dengan 2px atau MX tambah N dalam kurung MX tambah N balas kurung sama dengan 2px M kuadrat X kuadrat tambah 2 MNX tambah N kuadrat sama dengan 2px M kuadrat X kuadrat tambah 2 MNX tambah N kuadrat kurang 2px sama dengan 0. M kuadrat X kuadrat tambah dalam kurung 2MN kurang 2V balas kurung X tambah N kuadrat sama dengan 0. Dan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. 2MN kurang 2P kuadrat kurang P M kuadrat N kuadrat sama dengan 0. 4 kuadrat 4M kuadrat N kuadrat kurang 8MNP tambah 4P kuadrat balas kurung kurang minus 4M2 N2 sama dengan 0. 4M2 N2 kurang 8MNP tambah 4P kuadrat kurang 4M kuadrat N kuadrat sama dengan 0. Kurang sama dengan minus 8MNP tambah 4P kuadrat sama dengan 0. N sama dengan minus 4P kuadrat per 8MP. N sama dengan P per 2M. Jadi persamaan garis singgung adalah garis singgung parabola Y kuadrat sama dengan 2px dengan gradien M adalah Y sama dengan MX tambah P per 2M. Dengan cara yang sama dapat kita turunkan persamaan parabolanya, yaitu Y kurang beta pangkat 2 sama dengan 2px kurang A. Maka persamaan garis singgung dengan gradien M adalah Y kurang beta sama dengan M dalam kurung X kurang A tambah P per 2M jika persamaan parabolanya X kurang A kuadrat sama dengan 2pi kurang beta balas kurung, maka persamaan garis singgung dengan gradien M adalah Y kurang beta sama dengan M
dalam kurung X kurang A balas kurung minus PM kuadrat per 2. Kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu menentukan persamaan garis singgung pada parabola X kurang 3 kuadrat sama dengan minus 6 Y tambah 1 dengan gradien 2 dan tentukan pula titik singgungnya. Misalnya adalah kita gunakan Y kurang beta sama dengan MX kurang A minus PM kuadrat per 2 untuk menentukan persamaan garis singgung dengan M sama dengan 2 pada parabola X kurang 3 kuadrat sama dengan minus 6 dalam kurung Y tambah 1 balas kurung. Maka dalam kurung Y kurang beta balas kurung sama dengan M dalam kurung X kurang A balas kurung sama minus PM kuadrat per 2 sama dengan Y tambah 1 sama dengan 2 dalam kurung X kurang 3 minus 3 kali 2 kuadrat per 2 sama dengan Y tambah 1 sama dengan 2X kurang 6 tambah 6 sama dengan Y tambah 1 sama dengan 2X kemudian Y sama dengan 2X minus 1. Kita mensubstitusikan Y sama dengan 2X minus 1 ke persamaan bersamaan dalam X kurang 3 kuadrat sama dengan minus 6 Y tambah 1. Dalam kurung X kurang 3 kuadrat sama dengan minus 6 dalam kurung 2X kurang 1 tambah 1 balas kurung. X sama dengan X, kemudian X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan minus 6 dalam kurung 2X kurang 1 tambah 1 balas kurung. Kemudian X kuadrat sama dengan kurang 6X tambah 9 sama dengan minus 6 dalam kurung 2X. Kemudian X kuadrat sama dengan 6X tambah 9 sama dengan minus 12X. Kemudian X kuadrat kurang 6X tambah 9 kurang 12X sama dengan 0. Kemudian X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Kemudian dalam kurung X tambah 3 balas kurung dan kurung X tambah 3 balas kali X tambah 3 sama dengan X 12 sama dengan minus 3. Untuk menentukan nilai Y, substitusikan X ke minus 3 ke Y sama dengan 2X minus 1. Y sama dengan 2 dalam kurung minus 3 kurang 1. Maka hasilnya adalah sama dengan minus 7. Jadi titik singgung pada parabola X kurang 3 kuadrat sama dengan 6 Y tambah 1 dengan gradien 2 adalah minus 3, minus 7. Titik pada parabola. Misalkan persamaan garis singgung Y sama dengan MX ditambah N, maka absis titik singgungnya dapat diperoleh dari persamaan MX ditambah N pangkat 2 sama dengan 2PX atau M pangkat 2 X pangkat 2 ditambah 2MN dikurang 2P dikali dengan X ditambah N pangkat 2 sama dengan 0. Karena hanya ada satu titik singgung, maka absisnya adalah X1 sama dengan min 2MN dikurang 2P per 2M pangkat 2 sama dengan P dikurang MN per M pangkat 2. Nah, kita dapat persamaan satunya. Dan ordinatnya adalah Y1 sama dengan M dikali minus 2MN dikurang 2P per 2M pangkat 2 ditambah N sama dengan P per M. Nah, kita dapat persamaan duanya. Jadi gradien garis singgungnya adalah M sama dengan P per Y1. Dari persamaan 1 dan 2 dan Y1 pangkat 2 sama dengan 2PX diperoleh N sama dengan Y1 per 2. Jadi persamaan garis singgung pada parabola Y pangkat 2 sama dengan 2PX di T X1, Y1 adalah Y sama dengan P per Y1 X ditambah Y1 per 2 atau Y1Y sama dengan PX ditambah Y1 pangkat 2 per 2 atau Y1Y sama dengan PX tambah X1. Jadi persamaan parabolanya Y dikurang beta sama dengan 2P kali X dikurang alfa, maka persamaan garis singgung di T
X1, Y1 adalah Y1 dikurang beta, Y dikurang beta. Sama dengan 2P dikali X ditambah X1 ditambah 2 alfa. Nah, kita masuk dalam contoh soal ketiga. Tentukan persamaan garis singgung parabola Y2 dikurang 4Y dikurang 8X ditambah 28 sama dengan 0 di titik yang mempunyai ordinat 6. Nah, penyelesaiannya kita nyatakan parabola dalam bentuk Y pangkat 2 dikurang 4Y dikurang 8X ditambah 28 sama dengan 0. Nah, kita turunkan menjadi Y pangkat 2 dikurang 4Y sama dengan 8X dikurang 28. Nah, ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi di sini jadi positif. Nah, kita kuadratkan sempurna jadi Y pangkat 2 dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan 8X dikurang 28 ditambah dengan 4. Nah, kita jabarkan menjadi Y kurang 2 dikali 2 sama dengan 8X dikurang 24 menjadi Y dikurang 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 4 dikali X dikurang 3. 2 kali 4, 8. 8 dikali X sama dengan 8X. 2 kali 4, 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Dari persamaan terakhir diperoleh alfa, beta sama dengan 3,2 dan P-nya sama dengan 4. Untuk menentukan koordinat yang terletak pada parabola dengan ordinat 6, kita substitusikan Y sama dengan 6 pada parabola, maka diperoleh absis yaitu 6 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 4 dikali 2 dikali X dikurang 3 jika X sama dengan 5. Jadi, titik singgung yang dimaksud adalah 5,6 dengan mempergunakan persamaan garis singgung di titik T. 5,6 akan diperoleh 6 kurang 2 Y kurang 2 sama dengan 4 dikali X ditambah 5 dikurang 2 kali 3. Jadi 3 dikali Y dikurang 2 sama dengan 4 dikali X ditambah 5 dikurang 6. Nah, menghasilkan 3Y dikurang 6. 4X dikurang 4. Nah, ini kita pindah ruaskan menjadi 3Y dikurang 4X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung yang dimaksud adalah 3Y dikurang 4X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita masuk dalam materi yang berikutnya melalui titik di luar parabola. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mencari persamaan garis singgung parabola Y pangkat 2 dikurang 2PX yang melalui titik T X1, Y1 di luar parabola. Misalkan titik singgungnya S, X0, Y0, maka persamaan garis singgung di S adalah Y0Y sama dengan P dikali X ditambah X0. Karena garis singgung ini melalui titik T X1, Y1, maka harus memenuhi Y0, Y1 sama dengan P dikali X1 ditambah X0. Nah, dapat persamaan 1. Karena X0, Y0 pada parabola, maka Y0 pangkat 2 sama dengan 2PX0. Nah, dapat persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 dapat dicari X0, Y0 sehingga diperoleh persamaan garis singgung yang melalui T di luar parabola. Nah, kita masuk dalam contoh soal 4. Tentukan persamaan garis singgung melalui titik T 4,6 pada parabola Y pangkat 2 sama dengan 8X. Penyelesaian dari Y pangkat 2 sama dengan 8X didapat P sama dengan 4. Titik T 4,6 tidak terletak pada parabola Y pangkat 2 sama dengan 8X. Misalkan titik singgungnya S, X0, Y0. Maka persamaan garis singgung melalui S adalah Y0Y
sama dengan 4 dikali X ditambah dengan X0. Titik T 4,6 terletak pada garis singgung, maka titik T akan memenuhi persamaan berikut, yaitu 6Y0 sama dengan 4 dikali dengan 4 ditambah dengan X0, atau 4X0 dikurang 6Y0 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan 1. Karena S pada parabola, maka Y0 pangkat 2 sama dengan 8X0, atau X0 sama dengan 1/8 Y0 pangkat 2. Nah, kita dapat persamaan 2. Nah, kita substitusikan persamaan 1 dan 2, persamaan 2 pada persamaan 1 didapatkan sebagai berikut. 4 dikali 1/8 Y0 pangkat 2 dikurang 6Y0 ditambah 16 sama dengan 0. 1/8 Y0 pangkat 2 dikurang 6Y0 ditambah 16 sama dengan 0. Kita turunkan menjadi Y0 pangkat 2 dikurang 12 Y0 ditambah 32 sama dengan 0. Menghasilkan Y0 dikurang 8, Y0 dikurang 4 sama dengan 0. Y0-nya sama dengan 8 dan satunya lagi Y0 menghasilkan 4. Untuk Y0 sama dengan 8 dan untuk Y0 sama dengan 4 didapat X0-nya sama dengan 2. Jadi, persamaan garis singgung melalui 8,8 adalah 8Y sama dengan 4 dikali X ditambah 8 jika X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Persamaan garis singgung melalui 2,4 adalah 4Y sama dengan 4 dikali X ditambah 2 jika X dikurang Y ditambah 2 sama dengan 0.